Nanti rekaman ni. Hanya kalau mulai lah rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Baik, Bu. Ya, masih semangat ya? Sudah 2 kali ulang, masih semangat ya? Iya, Bu. Semangat, Bu. Aisyah, Ibu absen dulu ya, Aisyah. Aminah, Hadir. Rahmah. Iya, Bu. Buku pematasnya mana ketua kelas? Ini, Bu. Bawa laci ya? Oke, bentar ya. Ibu lagi isi pembatas, buku pembatas kelas. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi muamalah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan kita ini ada hubungan kita secara horizontal dan ada hubungan secara vertikal. Hubungan antara sesama manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang muamalah, yaitu hubungan kita manusia sesama manusia. Jadi dalam hal muamalah ini ada macam-macam yang dapat kita lakukan dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Untuk yang pertama ada syirkah namanya. Kemudian ada yang namanya jual beli. Kemudian ada yang namanya murabahah. Selanjutnya ada yang namanya sewa menyewa. Kemudian hutang piutang. Yang kesemuanya itu bertujuan untuk kita saling tolong menolong sesama manusia di dalam menjalani kehidupan kita bersama. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu 'alal birri wat taqwa, dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, wala ta'awanu, dan jangan kamu tolong menolong 'alal birri 'alal itsmi wal 'udwan, atas dosa dan pelanggaran. Jadi anak-anak ibu sekalian, tujuan kita belajar tentang muamalah ini adalah agar kita tahu bagaimana hubungan kita membina hubungan sesama manusia di dalam kita berkehidupan ini untuk tujuannya menuju ke akhirat nanti. Karena tidak cukup hanya hubungan kita dengan Allah yang baik, tetapi hubungan sesama manusia juga harus baik. Di antara sekian banyak pembahasan tentang muamalah, tidak kita pelajari semuanya, hanya satu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai jual beli. Adapun tujuan kita belajar tentang jual beli adalah agar kalian mampu menjelaskan apa itu sih jual beli, karena kita kebiasaan sering melakukannya tapi kita tidak paham apa itu. Kemudian mampu untuk mengidentifikasikan syarat-syarat daripada jual beli. Karena dalam jual beli itu yang terlibat tiga orang. Yang pertama ada manusia atau penjual dan pembelinya. Kemudian ada barang yang akan diperjualbelikan. Kemudian ijab kabul. Selanjutnya, agar kalian mampu menjelaskan rukun daripada jual beli. Agar jual beli yang kita lakukan ini sah dan diridai oleh Allah, maka perlu kita ketahui rukunnya. Kemudian kalian mampu mengamalkan jual beli dalam kehidupan kalian sehari-hari dalam keadaan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai diskusi kita pada hari ini, Ibu sedang membagi kelompok. Kelompok pertama Bu Nur Laila, kelompok kedua ada Bapak Aan, kelompok ketiga Pak Bahaudin. Kelompok yang pertama akan mengidentifikasikan syarat daripada jual beli. Hanya 2 saja yang disebutkan. Kemudian kelompok yang kedua silahkan diperhatikan di papan tulis PowerPoint-nya, akan menjelaskan tentang barang yang ada dalam jual beli, syarat barang yang ada di dalam jual beli. Kemudian untuk kelompok yang ketiga akan menjelaskan tentang rukun dari jual beli.
Jadi silahkan di antara kalian berkompromi sesama kelompok selama 5 menit. Waktunya 5 menit. Tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, dari serangkaian acara diskusi kita pada hari ini, mulai dari dipresentasikannya dari masing-masing kelompok. Kelompok pertama sudah mempresentasikannya, kelompok kedua juga sudah mempresentasikannya, kelompok tiga juga sudah maju ke depan untuk menjelaskan hasil yang mereka diskusikan di bangku. Dari sekian banyak penjelasan yang sudah teman-teman kita jelaskan, dan ada juga beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita yang sudah dijawab oleh masing-masing kelompok. Jadi dapat kita ambil kesimpulan pada hari ini, yaitu yang pertama, silahkan Bu Nurlaila menyimpulkan. Syarat yang terkait dengan objek akad atau makun alaih, suci atau bersih bendanya, dapat dimanfaatkan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya seperti burung rajawali, burung nasa, burung pemakan bangkai, dan burung bugat, jenis burung kecil, ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya, tidak diboleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Milik orang yang melakukan had, kemudian dapat diserahkan dan dapat diketahui barangnya, serta barang yang ditransaksikan ada di tangan. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurlaila. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Yang selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu syarat mengenai ijab kabul yang dilakukan di dalam jual beli. Yang pertama, saling berhubungan antara penjual dan pembeli di satu tempat, sebagaimana sudah tampak pada gambar kita sebelumnya, bahwa ada penjualnya di depan, ada pembelinya. Kemudian mereka saling mengucapkan sesuatu, yaitu berupa menjual barang dagangannya. Selanjutnya yang kedua, ada kesepakatan ijab antara penjual dan pembeli. Mereka sama-sama rela dalam menjual dan membeli. Selanjutnya, tidak disangkutkan dengan urusan seperti saya jual barang yang tadi ketika saya pergi atau serupa, atau perkataan yang serupa. Selanjutnya, yang dapat kita simpulkan adalah dari kelompok, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kelompok 3, rukun daripada penjual dan pembeli itu, ada rukun jual beli itu ada penjual dan ada pembeli. Kemudian ada barang yang diperjualbelikan. Kalaupun kita menjualnya secara online, walaupun tidak ada barang di depan kita, tetapi di gambar itu sudah ada gambarnya, bentuknya bagaimana, kemudian jenis kainnya apa, itu kalau misalnya yang kita beli itu kain ya. Kemudian ada warnanya, pokoknya sudah digambarkan, walaupun barangnya tidak bisa kita pegang. Kemudian yang terakhir, rukun daripada jual beli itu ada ijab dan kabul. Makna ijab dan kabul di sini, kalau untuk kita membeli kerupuk, misalnya kerupuk yang 500-an itu, kan tidak mungkin kita mengatakan, karena kalau kita mengatakan saya beli kerupuk dengan harga Rp500, saya terima. Terlalu lama, belinya 500, memakan waktu setengah jam untuk menjual dan membeli. Jadi hanya dengan menanyakan, berapa kerupuk ini satu, Bu? 500, sudah selesai. Diambil, dikasih uang, kita pergi. Jadi tidak lama. Jangan nanti labanya 100, ruginya 5.000, kan? Itu tidak mungkin. Jadi makanya kalau untuk membeli peralatan yang ringan-ringan seperti makanan ringan yang harganya 500-500-an itu tidak diberatkan akan ijab kabul ini. Selanjutnya, hikmah dari kita melakukan jual beli sesuai aturan Islam adalah jual beli itu mendorong kita untuk saling bantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya itu siapa? Penjual dan pembeli. Kemudian dapat menjauhkan dari memakan atau memiliki barang yang haram seperti yang sudah Ibu Nurlaila jelaskan. Apa Ibu Nurlaila jelaskan? Kalau kita tidak menjual dan membeli, otomatis barang itu
dirampok atau dicuri. Jadi kalau sudah dijual atau dibeli itu sudah sukarela. Kemudian penjual dan pembeli kalau melakukan sesuai dengan syariat maka akan mendapat rahmat Allah. Jadi untuk mendapat rahmat Allah memang bukan hanya dengan menjual beli dengan syariat. Yang hal yang lain pun yang kita lakukan atas nama muamalah kita antara manusia dengan manusia, kalau kita lakukan sesuai dengan syariat maka tetap akan mendapat rahmat Allah. Baik hutang piutang, baik itu syirkah, pokoknya yang namanya segala muamalah yang kita kerjakan sesuai dengan syariat Allah maka akan kita dapat rahmat Allah. Kemudian menumbuhkan rasa kebahagiaan dan ketentraman. Artinya di sini penjual melepas barangnya dengan sukarela atau dengan ikhlas dan pembeli juga menerima dengan ikhlas dan merasa puas. Ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah ya, sudah mengerti semuanya, sudah paham. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti pembelajaran kita pada hari ini kita padai sampai di sini. Minggu depan kita masih dengan pembahasan yang sama, kelompok tetap kelompok yang sama, anggota masih anggota yang sama. Pembahasan kita minggu depan tetap dengan jual beli, tetapi kita pindah sedikit. Pindahnya kemana? Ke macam-macam jual beli. Kemudian jual beli yang dibenarkan dalam Islam dan jual beli yang ditolak dalam Islam atau yang tidak dibenarkan. Baiklah, kita padai pada hari ini kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa guru selanjutnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa anak guru selanjutnya? Jangan ada yang keluar ya. Tunggu guru jangan di depan pintu ya anak-anak. Kalau tunggu Baik, guru Bu. masuk di dalam kelas. Siapa gurunya? Sebentar lagi. Pak Ahmad, Bu. Ya, Bapak Baha, Bu. Oke. Nanti sama-sama saya beritahukan. Pak Ahmad juga saya kasih tahu. Pak Baha juga saya kasih tahu. Oke, rekamannya sudah boleh ditutup.